Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Di sini musannif setelah memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, beliau membuka kitab beliau dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana pastinya perkataan yang paling benar ataupun kalam yang paling benar yaitulah perkataannya Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan daripada ajilah. Yang dimaksud dengan ajilah di sini nanti akan disyarahkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, kata beliau, yaitulah yang dimaksud dengan ajilah di sini yaitulah ad-dunya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maka sebahagian orang yang kami kehendaki kami kasih. Waktu mereka hidup di dunia ini, mereka langsung kita kasih. Liman nasya, bagi orang-orang yang kita inginkan. Dalam artian apa? Orang ini menginginkan dunia, terkadang nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dia menginginkan dunia dan dikasih sama Allah taala. Ma nasya'u liman nurid, bagi orang-orang yang kehendaki. Jelas itu ya? Dalam artian kalau seandainya dia pengen mobil, sebahagian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, sebahagian tidak. Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Dia pengen punya motor besar, dikasih sama Allah taala. Punya rumah, pengen punya pembantu, pengen punya pernak-pernik dunia dan lain sebagainya. Zaman sekarang banyak punya followers, kita kasih sama Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak punya subscribe, dikasih sama Allah SWT. Gampang, kita kasih. Tapi apa? Ingat, hati-hati. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kalau seandainya dia menginginkan dunia sampai lupa dengan akhirat, ditakutkan nanti di akhir hayatnya ketika dia meninggal dunia sudah ditunggu sama api neraka, dan dia bakalan menjadi balaman daripada api neraka tersebut. Dia menjadi orang yang tercela, orang yang dilemparkan ke dalam balaman api neraka. Maka hendaknya kita di sini hati-hati ketika menginginkan sesuatu dan ketika dikasih sama Allah taala, jangan sampai kita lupa dengan akhirat. Apapun yang kita miliki, kalau seandainya sesuatu tersebut kita jadikan untuk dunia, bahaya itu. Bahkan ilmu itu bahaya. Kalau seandainya ilmu tersebut untuk apa? Memperbanyak pengikut, memperbanyak uang, memperbanyak donatur dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita kasih. Dia pengen ilmu untuk itu, kita kasih. Tapi hati-hati. Kalau seandainya ilmunya itu cuma sekedar dunia dan melupakan dia daripada akhirat, dia bakalan menjadi balaman api neraka, menjadi orang yang mazmum, menjadi orang yang madhur. Kebalikannya, waman aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan daripada akhirat, wasa'alaha sa'iha, dan dia mengerjakan daripada apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW, wa huwa mu'min, dan pastinya orang tersebut adalah orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang yang sa'yuhum mashkur. Apa itu sa'yuhum mashkur? Nanti akan datang Al-Habib Abdul Haddad juga akan mentafsirkan daripada apa makna sa'yul mashkur. Intinya dia menjadi orang yang beruntung. Coba kalau kita ta'ammal di sini, kalau kita renungi di sini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yurid al-ajilah." Terus apa setelah itu? Wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menginginkan daripada akhirat. Dua-duanya ini menginginkan sesuatu. Terkadang dia menginginkan dunia, terkadang dia menginginkan akhirat. Dalam artian orang ini mau mulia ataupun menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang beruntung ataupun menjadi orang yang gagal, orang yang tidak beruntung, orang yang sukses ataupun orang yang tidak sukses, mau punya banyak keuntungan ataupun orang yang menjadi orang yang rugi, itu tergantung dengan apa yang dia inginkan. Akhir daripada hayat kita, bagaimana kelak kita di akhirat, bagaimana kelak di hari kiamat, bagaimana kita melewati daripada siratal mustaqim. Apakah kita menjadi orang-orang yang selamat kelak di alam kubur, di hari akhirat, melewati daripada siratal mustaqim ataukah tidak? Itu tergantung daripada apa yang kita inginkan. Kalau seandainya kita menginginkan dunia, ini menjadi orang yang majmum. Kalau seandainya kita menginginkan daripada akhirat, maka kita menjadi orang yang beruntung. Bahkan di sini apa? Kalau kita renungi lagi, beda antara orang yang menginginkan dunia dengan menginginkan akhirat. Orang yang menginginkan dunia, cuma sekedar menginginkan dunia, sudah bahaya, sudah menjadi orang yang majmum. Beda kalau orang yang menginginkan akhirat, maka apa? Dia pertama orang harus beriman. Dalam artian dia menginginkan akhirat, tapi dia orang kafir, gak ada faedahnya. Amalnya semua gak ada jadi faedah. Terus apa? Ketika dia mempunyai iman, dia harus yuridul akhirah. Setiap daripada apa yang dia miliki itu untuk akhirat. Terus apa? Tidak cuma cukup sampai di situ. Dia harus beramal daripada amal yang soleh. Baru dia menjadi orang yang sukses. Baru dia menjadi orang yang beruntung. Oleh karena itulah, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, kata beliau, wal ajilatu hiyad dunya. Yang dimaksud dengan ajilah di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah SWT yang barusan kita sebutkan, yang barusan kita baca, itu adalah dunia. Kata beliau, فَإِذَا كَانَ الْمُرِيدُ لَهَا. Kalau seandainya orang cuma menginginkan dunia, فَضْلًا عَنِ السَّعْيِ لِطَلَبِهَا. Apakan lagi orang-orang yang apa? Semua daripada apa yang dia miliki, umurnya, waktunya, hartanya, anaknya, kemuliaannya, dan lain sebagainya, untuk cuma mendapatkan daripada dunia. Maka apa? Kata beliau, masiruhu ilan nar. Akhir daripada kehidupannya nanti bakalan dicobloskan ke dalam api neraka. Ma'allum. Terus apa? Dicaci maki lagi. Wasighar, dikucilkan. Orang yang menginginkan, cuma menginginkan. Apakan lagi kalau seandainya dia tidak cuma menginginkan, tidak cuma sekedar menginginkan, apapun yang dia miliki untuk dunia, maka ini bahaya, bakalan dicobloskan ke dalam api neraka, ma'allumi wassighar. Maka kata beliau, kalau kita emang orang yang berakal, kita adalah orang-orang yang mempunyai logika yang bagus, maka kata beliau hendaknya kita menjauhi daripada menginginkan dunia, apakan lagi menghabiskan umur kita untuk dunia. Makanya kata beliau, fama ajdaral agila bil i'radi anha. Dia berpaling daripada dunia, wal ihtirasi minha, dan dia menjaga dirinya daripada apa? Daripada dunia tersebut. Beda kalau akhirat, kata beliau. Apa itu akhirat? Hil jannah, yaitulah surga. Maka apa? Wal akhiratu hil jannah wala yakfi fi husulil fawzi biha al iradah faqat. Gak cukup cuma sekedar ingin akhirat. Oh, saya katanya ini pengen akhirat, tapi apa? Gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah melakukan daripada apa yang difardukan oleh Allah SWT. Nah, gimana?
Kata beliau, la yakfi fi husulil fawzi biha al-iradatu faqat. Enggak cukup cuma sekedar keinginan, bal hiya ma'al iman wal amalis salih. Itu harus orangnya beriman dan dia mengamalkan daripada amal saleh. Al-musyar ilaihi bi qaulihi ta'ala wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Orangnya beriman dan dia mengerjakan daripada pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya apa? Balasannya adalah faulaika kana sa'yuhum mashkura. Balasannya itulah sa'yuhum mashkur. Apa itu sa'yul mashkur? Ini kata beliau, was-sa'yul mashkur huwal amalul maqbul. Amalnya akhirnya diterima. Salatnya diterima sama Allah taala. Puasanya diterima sama Allah taala. Karena apa? Dia puasa sunnah bukan karena pengen dikatakan oh ini rajin puasa. Dia sholat malam hari, dia sholat duha dan lain-lain, biar tidak dipuji sama orang. Dia ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Amalnya tersebut makbul. Ini orang-orang yang mungkin daripada akhirat. Dia cuma ketika sholat sunnah, fardu, dia belajar, dia mendapatkan ilmu, itu semua untuk cuma mengharap daripada ridha Allah SWT. Akhirnya apa? Amalnya makbul. Kalau amalnya makbul, al-mustawjibu sahibul madha was-sana was-thawab al-'azim alladhi la yanqadi wa la yafna bi fadlillahi wa rahmatih. Yang mana kalau seandainya amalnya makbul, setiap daripada amalnya tersebut menjadikan orang tersebut orang yang dipuji. Terpuji jadinya orang tersebut. Terus apa? Dia mendapatkan daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala ini enggak ada habis-habisnya. Kenapa? Surga enggak ada habis-habisnya. Sampai kapanpun ketika dia masuk dalam surga, ya udah dalam surga. Enggak mungkin dia keluar daripada surga lagi. La yanqadi wa la yafna. Dan itu semuanya pastinya bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini timbul pertanyaan. Apa itu yang dimaksud dengan dunia? Dan apa itu yang dimaksud dengan akhirat? Karena mengetahui daripada apa itu dunia dan mengetahui apa itu akhirat itu sangatlah penting. Karena itu adalah yang menjadikan posisi kita apakah di surga atau neraka. Yang menentukan kita menjadi orang yang sukses ataukah orang yang merugi. Yang menentukan dia apakah menjadi orang yang terpuji ataukah tercela. Apa itu dunia? Dan apa itu akhirat? Karena mungkin dari dulu sering kita mendengar, oh dunia, iradatul dunia, ahlul dunia, mahabbatul dunia, dan lain sebagainya. Oh ahlul akhirah, mahabbatul akhirah, as-sa'i li talabi as-sayr ila Allah Subhanahu wa taala, wa as-sa'i lil akhirah, dan lain sebagainya. Sering kita mendengar daripada kalimat ini. Tapi apa yang dimaksud dengan kalimat dunia? Dan apa yang dimaksud dengan keinginan dia daripada dunia? Dan apa itu kalimat akhirat? Dan apa itu yang dimaksud dengan kalimat akhirat? Supaya apa? Supaya kita apakah mendapatkan daripada sa'yul mashkur ataukah menjadi orang yang mazmum madhura. Makanya penting kita mengetahui daripada itu. Apakah yang dimaksud dengan dunia itu adalah pakaian? Ataukah yang dimaksud dengan dunia makanan? Apakah yang dimaksud dengan dunia rumah atau mobil? Oh, makanan katanya kalau di rumah sudah lengkap. Mau apa? Mau steak, mau pizza, mau apa lagi? Kebab, mau nasi kuning. Semua ada. Oh, katanya apakah orang yang memiliki itu semua ahlul dunia? Oh, maka kita katakan orang yang memiliki itu bakalan dikucilkan. Dia bakalan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, pakaian. Oh, pakaian yang dari bulu domba, pakaian dari jaket ini, jaket itu, raisok dan lain sebagainya ini. Gak bisa pakai itu. Apakah ini? Kalau punya itu dia menjadi ahlul dunia. Oh, kalau pakaian gamis, straight top dan sebagainya ini dunia. Lah. Kalau kita katakan seperti itu, maka banyak daripada orang yang termasuk daripada ahlul dunia. Gak bisa pakai pakaian lagi kita. Rumah. Apakah rumah ini yang dimaksud dengan dunia? Kita memiliki dunia akhirnya menjadi orang yang low, orang yang di mazmum.
Apakah kita kalau menginginkan akhirat harus nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pakaian dan lain sebagainya? Maka kita katakan kalau seandainya orang yang mungkin akhirat harus tidak memiliki daripada dunia, maka para solehin, para tabi'in, bahkan para ashabun Nabi SAW, bahkan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, beliau mempunyai makanan, beliau mempunyai minuman, beliau mempunyai pakaian, beliau mempunyai tunggangan yang pastinya munasib di zaman beliau. Nggak ada Lamborghini seperti sekarang. Dulu pakai kuda, pakai unta, pakai himar, pakai bighal. Pakaian apa yang munasib dengan zaman mereka. Maka kita katakan berarti kita mempunyai itu nggak jadi masalah. Terus apa yang jadi masalah di sini? Maka kata para ulama yang jadi masalah yaitu adalah apa? Dua perkara. Yaitu adalah yang pertama ta'allugul qalb. Hati kita selalu berkaitan dengan sesuatu tersebut. Hati kita selalu berkaitan dengan dunia. Pikiran kita, hati kita memikirkan pakaian, memikirkan makanan, memikirkan mobil, onder-onder mobil, mesin mobil, velg mobil, rumah. Bagaimana agar rumah ini 2 tingkat? Bagaimana supaya rumah ini perabotannya banyak? Oh, harus ditaruh sofa ini, taruh ini dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Ta'allugul qalb. Yang kedua, yaitu adalah apa? Yaitu adalah dia menjadikan daripada seluruh anggota badannya untuk mendapatkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Dalam artian dia pengen mobil, akhirnya dia menggunakan badannya semuanya mengikuti daripada apa yang di dalam pikirannya, mengikuti daripada apa yang selalu dia inginkan. Nah, jelas itu ya? Hatinya, pikirannya memikirkan daripada mobil. Akhirnya apa? Badannya, apapun yang dia miliki, dia gunakan untuk mendapatkan daripada mobil tersebut. Oh, dia pengen punya rumah. Akhirnya apa? Apapun yang dia miliki, waktunya, anggota badannya, dia gunakan untuk mendapatkan daripada apa yang dia inginkan tersebut. Inilah yang menjadi muskilah kata para ulama. Yang jadi permasalahan apa? Yaitulah 2 perkara itu. Apa? Ta'allugul qalb. Jelas ya? Wassa'i bi jawarihi bima yuriduhul qalb. Dan dia melaksanakan dengan jawarihnya, dengan anggota tubuhnya untuk mendapatkan daripada apa yang diinginkan daripada hatinya tersebut. Itulah kata para ulama yang menjadi permasalahan. Bukan apa? Bukan permasalahan di dalam kita memiliki daripada pakaian. Bukan masalahnya kita memiliki daripada mobil dan lain sebagainya. Tetapi kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya anggota badan. Gara-gara pikirannya menginginkan daripada itu, dia gunakan untuk mendapatkan itu semua. Itulah yang menjadi muskilah. Itulah yang menjadi permasalahan. Dalam artian, orang yang menginginkan dunia, walaupun dia tidak memiliki dunia, itu mungkin jadi ahlud dunia. Seseorang tidak memiliki daripada perabotan dunia, terkadang dia adalah ahlud dunia. Seseorang sebaliknya apa? Mempunyai rumah bertingkat-tingkat, mempunyai mobil lengkap. Mau apa? Mau apa mobil? Lamborghini, Alphard, Filver, apa lagi? Sebutin, hadis wala haraj, sebutin aja semua. Motor, oh katanya motor Ducati, Yamaha ini, Yamaha itu, Suzuki ini, Suzuki itu, semua punya. Tapi apa? Hatinya nggak pernah memikirkan daripada itu semua. Pikirannya tidak pernah berkaitan daripada itu semua. Maka ini menjadi orang-orang yang ahlul akhirah.
Makanya kita tidak bisa memvonis seseorang dia ahlul dunia apakah ahlul akhirah dengan sekedar apa mazahir yang dia miliki. Belum tentu orang yang kaya dia adalah ahlul dunia. Dia adalah orang yang iradatul dunia, dan belum tentu orang yang miskin dia adalah ahlul akhirah. Betapa banyak daripada orang miskin pagi, sore, siang, malam mau tidur, bangun tidur, mau makan. Setelah makan, yang dipikirkan apa? Kerja apa ya besok? Gimana gaji bulan ini? Ini anak gimana ya? Oh gimana ini? Pengeluaran banyak banget ini. Oh BBM naik ini. Gimana biar bayar? Ini lain sebagainya. Susah orangnya, nggak memiliki sedikit pun daripada dunia, kecuali baju mungkin selembar dua lembar, rumah nyewa, mobil nggak punya, jalan kaki kemana, kesini kesana, dia termasuk daripada ahlul dunia. Gara-gara apa? Ta'allubul galab wanshigalul jasad bima yuriduhul galab. Gara-gara hatinya selalu berkaitan dengan dunia tersebut dan anggota badannya dia gunakan untuk mendapatkan daripada dunia tersebut. Yang akhirnya dia meninggalkan daripada sholat karena pikirannya itu aja. Sholawat lupa, zikir lupa, dan lain sebagainya daripada amalus sholehat lupa. Gara-gara apa? Gara-gara cuma mendapatkan daripada apa yang dia pikirkan. Sebahagian orang kayaknya luar biasa, macam-macam dia punya, pernak-pernik ini, pernak-pernik itu punya, tapi kerjaannya sholat, ibadat, baca hizib, baca wirid dan lain sebagainya. Nggak pernah dunia itu menyibukkan dia. Banyak daripada ulama yang kita lihat, diantaranya Syekhuna Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau kayaknya luar biasa. Rumah beliau yang di Tarim aja itu 3 tingkat. 3 tingkat. Besarnya ya lebih besar daripada ini, kayak rumah Ustadz Guroton itu separuh rumahnya. Itu khusus bagian laki-laki. 3 tingkat, ini baru 2 tingkat ya. 3 tingkat, bagian sampingnya lagi itu khusus perempuan. 3 tingkat juga. Berapa? Berarti sekitar 2 kali atau 3 kali lipat dengan besarnya. Itu rumah pribadi beliau. Belum lagi beliau punya apartemen di Yaman, di Saudi, di ini lain sebagainya. Mobil, waktu itu mobil paling mahal ya Land Cruiser. Beliau punya Land Cruiser 2. Belum lagi mobil-mobil yang buat keseharian. Apa lagi? Beliau punya kambing, punya ini banyak. Tapi apa? Kerjaan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah. Tidak pernah itu semua mengganggu daripada pikiran beliau. Tidak pernah itu semua menjadikan beliau memikirkan ini, itu, dan lain sebagainya. Bangun tidur, masuk ke kamar mandi, sholat tahajud, sholat malam, baca doa al-fajr, babliyatul fajr, sholat fajar, habis sholat fajar baca kitab, ngajar, habis itu baca kitab lagi, roha lagi, ngajar lagi, sampai waktu gailulah tidur sebentar, bangun lagi, rotib lagi, sampai itu habis duhur bangun, wirid lagi, habis wirid rohah lagi, baca Ihya Ulumuddin, baca kitab ini, baca kitab itu, sampai asar istirahat sebentar, masuk kamar mandi bentar, keluar lagi, baca kitab lagi, rohah lagi, sampai dekat maghrib istirahat sebentar, berangkat lagi ke Ruban, ngajar lagi. Habis ngajar, sholat isya berjamaah, baca wirid sebentar, sholat daripada rawatib dan lain sebagainya, sholat witir dan lain sebagainya, ngajar lagi, rohah lagi, sampai jam 10 sampai jam 11 malam. Pulang ke rumah, bersih-bersih sebentar, keluar dari kamar, sudah ada khadim-khadim yang membacakan beliau kitab juga. Ada yang membaca Sirah Dahlan, ada yang membaca ini dan lain sebagainya. Bangun tidur, ini. Apa yang beliau? Gak ada mikirkan dunia. Berarti apa? Kata ahlul akhirah. Dalam artian apa? Dunia yang kita miliki, kalau cuma sekedar di genggaman kita, gak jadi masalah. Makanya, di antara daripada doa orang-orang soleh, doa-doa solehin apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina, la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cuma sekedar di genggaman kita, tidak masuk di dalam hati kita. Karena walaupun seseorang tersebut
mempunyai banyak daripada pernak-pernik dunia, tetapi itu tidak masuk di dalam hatinya, itu min ahlil akhirah. Walaupun dia banyak mempunyai daripada apapun, min ahlil akhirah. Tapi sebaliknya, gak punya ini, gak punya itu. Akhirnya apa? Mikirkan ini, mikirkan itu, atau kan lebih-lebih lagi kalau seandainya dia punya dunia, semuanya dia gunakan untuk dunia. Maka kita bahwasanya inilah min ahlid dunia. Makanya Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cuma sekedar di genggaman kami, bukan di dalam hati kami. Dan katsir min amsalih, banyak daripada ulama yang seumpama beliau, yang dunia itu cuma sekedar di genggaman, bukan di dalam hati mereka. Ya akhirnya apa? Semakin banyak harta, semakin tenang beribadat. Soalnya enggak mikirin ini, enggak mikirin itu dan lain sebagainya. Khusus untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada keberuntungan ketika meninggal dunia dan mendapatkan daripada husnul khatimah. Makanya penting orang itu punya ilmu. Agar apa? Agar hatinya, pikirannya bersih daripada menginginkan daripada dunia. Kalau enggak punya ilmu, yaitu ini yang kebanyakan di daerah kita dan di daerah lainnya daripada dunia, yang mana dunia tersebut semakin banyak semakin mumet, semakin banyak semakin menjauhkan mereka daripada akhirat. Dulu ketika dia rumah nyewa, mobil nggak punya, kerja seadanya, makan seadanya, sholat nggak pernah ketinggalan, dikasih mobil. Oh, sibuk bayar bulanan mobil. Sampai-sampai apa? Siang, pagi, sore, malam lupa sama sholat akhirnya. Punya rumah, punya ini, punya itu. Dan kekayaan itu gak ada habisnya. Kalau tidak ada gonaah di dalam hati gak ada habisnya. Tanya aja orang-orang yang kaya dimanapun, di masing-masing daerah tanya aja. Apakah engkau sudah kaya? Dia mengatakan belum cukup. Kalau seandainya dia mengatakan sudah cukup pun, itu perbuatannya menjauhi daripada apa yang dia pikirkan. Kenapa? Mikirkan bisnis ini, mikirkan bisnis itu, mikirkan ini. Oh, bagaimana cara mengembangkan ini, bagaimana ini lain sebagainya. Hakata. Begitulah kebanyakan daripada. Itu gara-garanya apa? Gara-gara gak punya ilmu. Coba kalau seandainya dia punya ilmu, dan pastinya ilmunya tersebut iradatul akhirah. Dia inginkan akhirat. Kalau emang ilmunya untuk iradatul dunia dari awal, oh ini yang bahaya ini. Bahkan dia merasa, oh ini benar ini. Saya ini dakwah untuk umat ini. Untuk umat Muhammadiyah, kesian mereka pada sesat, kesian mereka di dalam kegelapan. Siapa yang menyelamatkan mereka? Ya, sayalah yang menyelamatkan mereka. Saya yang menyelamatkan. Kalau enggak ini ditimpa musibah, ditimpa bala semua ini. Kalau bukan saya yang turun ke sini. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Ilmunya melupakan daripada dirinya, mikirkan orang lain dan sebagainya. Makanya kita kalau kita dengar daripada khutbah-khutbah Jumat apa? Usikum wa nafsiya bitaqullah. Kita ngasih wasiat bukan cuma buat orang lain, tapi buat kita juga. Jelas itu ya? Makanya kalau kita memiliki ini dan itu, atau kita belum memilikinya, jangan sampai keinginan kita itu melupakan kita daripada janibul akhirah. Jelas itu ya? Oleh karena itulah kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setelah ini kata beliau apa? Kata beliau, wal khasiru min kulli wajhin min al-muridin lid-dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayah wa huwa alladhi yuridu ad-dunya iradatan yansa fi jambiha al-akhirah fala yu'minu biha aw yu'minu wa la ya'malu laha ya fal awwalu kafirun khalidun fin nar wa tsani fasiqun mawsumun bil khasar. Kata beliau, orang yang paling merugi dari setiap penyuruh, dia rugi ini. Mau dari segi ini atau segi itu, dia adalah orang yang rugi. Yaitulah apa? Orang yang menginginkan dunia sampai-sampai dia melupakan daripada akhirat. Akhirnya apa? Dengan sebab itu dia tidak lagi menjadi orang beriman. Katanya kalau seandainya saya masuk Islam, ini bakalan ludes harta saya ini, karena diambil orang itu dan sebagainya. Takut gara-gara dunia yang dia miliki. Bahkan sebahagian orang, dia adalah orang Muslim, orang beriman. Katanya saya waktu menjadi orang beriman, saya melarat. Ketika saya menjadi orang mukmin, sholat 5 waktu enggak ketinggalan, saya enggak pernah kaya.
Waliyadzubillah, akhirnya dia murtad. Hah? Katanya langsung jadwal syuting di mana-mana. Harta saya berkembang. Orang dari mana-mana mendatangi saya. Banyak daripada orang seperti ini. Banyak. Lihat aja daripada kehidupan selebritis itu, mereka berani meninggalkan daripada iman. Mereka berani murtad, yang penting mendapatkan daripada dunia. Ini adalah orang-orang kafir, khalidun finnar. Bahaya, paling bahaya ini. Bahkan ini yang kita takutkan. Seperti yang pernah kita ceritakan. Orang ini dulunya ketika beribadah tidak pernah mempunyai harta yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi apa? Ketika menjauhi daripada ibadat, akhirnya apa? Hartanya melimpah luas dan dia tidak dikenakan adab. Padahal itu di zaman Nabi Bani Israel. Sampai-sampai Nabi nanya, gimana ini? Katanya dia sudah diadab sama Allah SWT dengan adab yang syadid. Apa? Yaitu adalah ketika dia beribadat gak merasakan daripada kelezatan. Ketika dia meninggalkan ibadat tidak pernah merasa kerugian ketika meninggalkan tersebut. Ini orang yang bahaya. Jelas itu ya? Kalau sampai dia meninggalkan iman, pastinya ini menjadi orang yang khalidun finnar. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan iman, tetapi apa? Tidak beramal, akhirnya dia menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang jauh daripada agama. Akhirnya apa? Dia menjadi orang-orang yang mausumun bil khasar di dalam ayat. Yaitulah apa? Gara-gara dunia dia melupakan daripada akhiratnya sehingga dia menjadi orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjadikan hati kita untuk cuma sekedar menginginkan daripada akhirat. Jangan sampai dunia melupakan kita daripada akhirat, apakah lagi kafir, murtad, su'ul khatimah wal iyad billah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kalau kita mempunyai dunia tersebut sekedar cuma di genggaman kita, bukan di dalam hati kita. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa a'in alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anhum alaih waffiqna lil khairi wa a'in alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anhum alaih waffiqna lil khairi wa a'in alaih. Allahumma la taj'al ad-dunya في قلوبنا بل اجعل الدنيا في أيدينا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.